Ayahku adalah dewa perang. Bab 183. Lu Feixian tetap tenang. Kepala pengawal wanita sedikit bangga, tentu saja, itu wanita tertua dari keluarga Lu kami. Gangster yang awalnya mengejek Guan Qianjun tiba-tiba menatapnya, dengan lebih banyak penghinaan di wajahnya. Wah, pernahkah kamu melihat ini? Inilah orang-orang yang benar-benar kaya. Satu kartu harganya lebih dari 600 juta. Jika kamu membeli Raja Ginseng tuan kita, kamu bisa membeli beberapa pohon ginseng. Sebaiknya lupakan saja dan kembali mandi dan tidur. Kepala pengawal wanita memandang Guan Qianjun dengan rasa jijik yang sama dan tertawa kecil. Orang seperti ini juga datang untuk membeli Raja Ginseng. Sebaiknya kau cepat kembali. Bahkan jika kau seorang miliarder, kau tidak bisa mengalahkan nona kita, apalagi gantungan sutra, menurutku. Pengeluaran hari nona, kamu harus mendapatkannya dalam setahun. Lu Feixian mengerutkan kening, ahli, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan berbicara dengan orang luar dengan santai, tidak ada gunanya membuang-buang energimu. Jika kamu harus energi, kamu mungkin juga lebih waspada. Dia melirik Guan Qianjun dengan jijik, lalu berjalan masuk. Kedua gangster itu dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk mengantar satu sama lain. Guan Qianjun mengerutkan kening, cepat dan sikat depositnya untukku, aku akan masuk. Pria jahat yang memegang kartu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak ada gunanya masuk. Raja Ginseng, itu milik Nona Lu. Tapi, terserah kamu, kamu mungkin belum pernah melihat dunia, maukah kamu melihatnya? Haha, katanya sambil mengambil kartu itu karena bosan dan menggeseknya. Di depan, pemimpin pengawal wanita ahli masih mengobrol dan tertawa, Nona, berapa banyak uang yang dimiliki pria itu di kartunya? Apakah dia memiliki 1/10 dari kartu kita? Lu Feixian jelas tidak mau menjawab. Pertanyaan yang buruk. Dia harus tetap diam. Tapi sebenarnya aku sedikit penasaran. Berpakaian ala rustik, ia sebenarnya datang untuk mengikuti lelang ginseng. Berapa banyak uang yang bisa didapatnya? Sekalipun Anda orang kaya, Anda tidak punya banyak. Betapapun hebatnya taipan lokal, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya. Seorang pengawal wanita menjawab pertanyaan, 1/10. Menurutku, 1% itu luar biasa. Ahli mengangkat bahu, kalau hanya 1%, lebih baik aku kembali ke negaranya untuk membeli tanah, ayolah, kamu tidak memenuhi syarat untuk membeli Raja Ginseng. Di tengah ejekan, bahkan Lu Feixian tidak bisa menahan senyum, tiba-tiba. Seruan keras tiba-tiba menghentikan mereka. Cek. Nomor ini. Lebih banyak dari kartu Nona Lu. Apakah ini palsu? Ini 10 miliar. Lu Feixian, ahli, ini. Gadis pengawal, ini. Guan Qianjun, Qian menarik lengan bajunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, 10 miliar itu banyak. Guan Qianjun kembali sadar dan merasakan sedikit-sedikit membuat keluhan. Kartu ini diserahkan kepadanya dengan hormat oleh Qi Kunlun, mengetahui bahwa dia akan menawar ratusan. Lao Guan mengira ada 1 atau 200 juta lagi di kepalanya, jadi dia mengambilnya. Lagi pula, dia tidak punya uang. Tidak terduga. Sebenarnya ada 10 miliar. Sebenarnya, berapa banyak uang yang diberikan kepada dewa perang tertinggi? Tidak banyak. Ia pernah memimpin tim elit untuk mengalahkan lebih dari selusin elit dari berbagai negara di Laut Karibia, lalu membuka harta karun yang disembunyikan oleh bajak laut dan berhasil memindahkannya kembali. Isi perbendaharaan. Harta karun itu memiliki harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Jika digabungkan, nilainya lebih dari 500 miliar. Itu dolar AS. Namun tindakan ini tidak penting bagi yang maha tinggi. Namun bagi orang awam memang agak berlebihan. Di mata Guan Qianjun, orang-orang biasa ini juga termasuk 5 keluarga kaya di ibu kota provinsi Laosisi. Jadi dia menepuk kepala kecil Qian dengan ringan, tidak banyak, hanya sedikit uang. Oh. Qian tiba-tiba kehilangan minat, sedikit, itu tidak menarik lagi. 2 gangster, ini. Lu Feixian di sana, Pengawal wanita di sana, 10 miliar. Bagi para raksasa papan atas, itu bahkan tidak sedikit. Keluarga kaya setempat bahkan tidak tahu apakah mereka memiliki kekayaan bersih sebesar 10 miliar. Guan Qianjun memandang kedua gangster itu dengan mata dingin. Mungkinkah itu palsu? Pria jahat itu sudah memeriksanya beberapa kali untuk memastikan kebenarannya. Dia segera mengangguk dan membungkuk, Pak, ini tidak mungkin palsu, memang. Memang 10 miliar. Uang banyak sekali. Wow, Anda pasti orang terkaya kan?
Gangster lain juga merendahkan diri, aku minta maaf atas kejadian barusan. Guan Qianjun tidak menganggapnya serius dan meminta mereka membayar 10 juta sebelum masuk ke dalam. Jika Anda punya uang, Anda benar-benar bisa menjadi bos. Melihat punggung Guan Qianjun saat dia masuk, kedua gangster itu masih tidak percaya. Mereka baru saja menggesek kartu dengan 10 miliar di dalamnya. Seseorang bergumam, saya akan membunuhnya. Taipan ini terlalu menakutkan. Kartu apapun bernilai 10 miliar, tapi saya tidak tahu berapa nilainya. Yang lain berkata, alangkah baiknya jika kita bisa membuatnya tidak mampu masuklah. 10 miliar, cukup bagi kita dan bahkan sang master untuk menghabiskan seumur hidup. Wajah kedua orang itu mau tidak mau menampakkan ekspresi menyeramkan. Guan Qianjun meraih tangan Qian dan berjalan masuk. Selama periode ini, ahli menatapnya dengan tajam dan mengatakan sesuatu yang mengancam, jika kamu berani bersaing dengan nyonya kami untuk mendapatkan Raja Ginseng, kamu akan dibunuh. Karena Raja Ginseng adalah milikku, untuk menyelamatkan nyawa Nona. Guan Qianjun berkata dengan tenang, Raja Ginseng tidak bisa menyelamatkan nyawa Nona. Bahkan Lu Feixian merasa ngeri. Ahli bertanya dengan tajam, apa maksudmu? Guan Qianjun sepertinya tidak tahu, tetapi saya bisa menyimpannya. Begitu saja, dia memasuki pusat rumah besar ini. Ahli menatap punggungnya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, pria ini sepertinya bukan pria yang baik. Dia sangat hebat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupmu? Mungkin memanfaatkan keuntungan dari kesempatan untuk mendekat. Kamu punya niat buruk, kan? Lagi pula, dengan statusmu, kamu punya banyak musuh. Lu Feixian berkata dengan tenang, dia baru saja menyelamatkanku. Babi akan memanjat pohon, itu hanya omong kosong, tapi seperti menyombongkan diri seperti ini dia belum tentu punya rencana jahat terhadapku. Itu hanya untuk menarik perhatian. Tapi, kalau dia punya, tembak dia tanpa ampun. Di akhir kalimat, ada suara ekspresi mematikan di wajahnya yang dingin. Tiba-tiba terdengar batuk. Dia segera menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah batuk, dia merentangkan tangannya untuk melihat. Dia mengerutkan kening. Para pengawal wanita bahkan lebih mengejutkan lagi. Yang dimuntahkan bukan hanya darah, tapi ternyata seperti smoothie merah. Masih berani menghadapi dinginnya. Ahli memasang ekspresi sedih di wajahnya, Nona, penyakitmu menjadi lebih serius, dan sepertinya kamu muntah lebih banyak darah es. Kamu harus segera mendapatkan Raja Ginseng, lalu membuat ramuan dan meminumnya. Aku kuharap, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengambil tisu basah dan menyeka tangannya. Walaupun rumah tua itu luas, namun bobrok, namun merupakan pelataran di kawasan inti, bersih dan rapi, rimbun bunga dan tanaman, serta ruang tamunya juga cukup antik. Ada rak-rak antik di sekelilingnya, tapi yang ada di atasnya bukanlah barang antik, melainkan kotak kaca persegi berisi berbagai tanaman aneh. Meski kering, namun terlihat sangat misterius. Terdapat juga berbagai label di atasnya yang menunjukkan jenis obatnya dan penyakit apa yang diobatinya. Lan Murong adalah seorang lelaki tua kecil berusia 60-an atau 70-an, mengenakan setelan tang dan memegang 2 buah kenari singa. Dia tampak rapi, tetapi penampilannya terlalu vulgar, dan sekilas terlihat jelas bahwa dia telah terkuras oleh alkohol dan seks. Oleh karena itu, orang seperti ini biasanya memiliki idiom untuk menggambarkan dirinya. Bab 184. Ada 2 pria parubaya duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh dengan gembira. Dari waktu ke waktu, dia saling memandang dengan sedikit permusuhan. Jelas mereka semua ada di sini untuk menawar Raja Ginseng. Lan Murong jelas telah mengetahui melalui beberapa cara bahwa Guan Qianjun adalah orang kaya. Ketika dia melihatnya masuk, dia tersenyum dengan kerutan di seluruh wajahnya. Pengunjung yang langka. Saya tidak menyangka bahwa Anda, di usia yang begitu muda, dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak uang. Anda memang berbakat muda. Saya ingin tahu dari mana Anda berasal dari keluarga kaya. Guan Qianjun tersenyum ringan, rahasiakan. Lan Murong, ini. Hatiku terasa seperti sampah, tapi wajahku masih menunjukkan keanggunan. Benar. Kelihatannya seperti keluarga kaya, sangat misterius. Dia tersenyum bahagia dan menunjuk kedua pria parubaya itu. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Yang Mulia. Yang satu adalah Bos Zhang dan yang lainnya adalah Bos Song. Mereka berdua adalah bos kaya dan pesaing Anda. Kalian bertiga dapat berbicara tentang pengalaman Anda dalam bahan obat. Kedua bos itu memandang mereka dengan meremehkan. Dia melirik Guan Qianjun. Itu saja, kamu masih orang kaya.
Kamu berpakaian seperti pengemis, berapa banyak uang yang kamu punya? Tuan Lan, kamu juga sudah tua. Kamu tidak akan mudah dibodohi, kan? Lan Murong berkata secara misterius, jangan lihat apa yang dipakai orang besar itu. Yi Jian, bosnya adalah bosnya, setiap kartu memiliki nomor ini. Dia mengangkat satu jari. Bos Zhang, 10 juta. Haha. 10 juta bukanlah uang di mata saya. Bos Song, tidak mungkin 10 juta, mungkin 100 juta. Saya benar-benar tidak percaya orang yang memakai pakaian seperti ini bisa dapatkan 100 juta. Lan Murong menggelengkan kepalanya, tidak, itu 10 miliar. Saya baru saja mengumpulkan deposit dan staf saya memverifikasinya. Ada 10 miliar di kartu pria ini. Engah. Tiba-tiba, Bos Zhang dan Bos Song bergegas mengeluarkan seteguk teh. 10 miliar. Lao Zhang dan Lao Song tidak memiliki uang sebanyak itu jika digabungkan. Mereka menyatakan ketidakpercayaannya. Lan Murong tersenyum tipis, selanjutnya Anda akan tahu. Kemudian dia memandang Guan Qianjun dan memasang senyuman palsu, Yang Mulia, kenapa tidak? Di mana orangnya? Guan Qianjun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berjalan ke deretan buku kuno dan melihat bahan obat Tiongkok di sana. Tidak lama kemudian, senyuman aneh dan menghina muncul di wajahnya. Beralih untuk melihat punggungnya, Lan Murong merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya, dan dengan cepat berkata dengan keras, Yang Mulia benar-benar cerdas, bunga-bunga itu tidak sederhana saja, namanya Bodhi Mandala. Bunga datura beracun, tetapi Bodhi Mandala adalah tanaman yang hidup berdampingan di antara dua tanaman. Pohon Bodhi menghilangkan racun datura, dan datura menyatu dengan spiritualitas pohon Bodhi. Obat ini, efeknya membuka pikiran dan menenangkan pikiran. Satu bunga tidak mahal, yaitu 38.000 yuan. Saya bisa memberikannya kepada Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata, diskon, dia berteriak dengan terkejut, Nona Lu, sama-sama ini dia, saya sudah menunggu lama, Anda adalah tamu paling terhormat di lelang kecil saya. Lu Feixian ada di sini. Dia berkata dengan singkat, mari kita mulai. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan dingin. Para pengawal wanita itu gelisah. Namun hal itu membuat Lan Murong sangat bingung. Hanya ada 3 orang yang menghadiri pelelangan ginseng, ditambah 1 tamu tak diundang. Tidak peduli itu Lu Feixian, Bos Zhang atau Bos Song, mereka semua duduk di kursi taisi, menyaksikan Lan Murong menjelaskan kepada kedua bawahannya dan dengan hati-hati mengulurkan kotak brokat. Sebelum kotak dibuka, keluar aroma yang sangat harum. Meskipun ringan dan samar-samar, itu membuat Lu Feixian dan kedua bosnya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ada ekspresi santai dan bahagia di wajah mereka. Pada saat ini, Guan Qianjun sepertinya tidak ada di sini untuk menawar Raja Ginseng, jadi dia terus berjalan di sepanjang rak kuno, melihat kotak-kotak bahan obat langka. Di antaranya ada beberapa hal yang dia butuhkan. Namun, dia selalu menyeringai. Palsu, palsu, palsu lagi. Luar biasa. Pengerjaannya luar biasa. Aku hanya mendengar barang antik palsu dan bahan obat palsu dibuat seperti ini. Bukan aku, itu sungguh. Kamu tidak tahu. Ketika dia masih muda, guru misterius yang tiada taranya tidak hanya mengajari Guan Qianjun Pojun Kuan yang sangat kuat, tetapi juga mengajarinya keterampilan unik dalam mengidentifikasi berbagai bahan obat Tiongkok, termasuk keterampilan medis. Dewa Perang Tertinggi memenangkan rasa hormat jutaan tentara melalui lebih dari sekedar taktik. Keterampilan medisnya menyelamatkan banyak orang. Dia benci orang yang membuat bahan obat palsu. Bajingan seperti ini lebih memalukan daripada membuat produk jelek apapun. Bahan obat palsu bisa membunuh orang. Di dalam hati yang maha tinggi, niat membunuh melonjak. Saat ini, saya juga mencium wangi ginseng. Dia mengangkat alisnya dan mencibir. Lan Murong menghela nafas dengan penuh emosi, mengatakan bahwa pohon ginseng ini telah diwariskan oleh nenek moyangnya selama 3 atau 4 generasi, dan itu adalah hal yang menyelamatkan nyawa. Jika keluarga tersebut tidak berada dalam kesulitan dan sangat membutuhkan uang, mereka tidak akan menjualnya. Setelah dibuka, Raja Ginseng dengan tubuh utama sepanjang 30 cm, banyak akar terjerat, dan aroma aneh muncul. Bagian atasnya juga dibalut dengan beberapa benang sutra merah, yang terlihat sangat halus. Lan Murong juga sangat murah hati, mengizinkan semua orang untuk datang dan memeriksanya dengan cermat, lalu melanjutkan penawaran setelah memastikan bahwa itu asli. Bos Song dan Bos Zhang jelas ahli,
dan mereka juga memiliki banyak instrumen kecil, seperti mikroskop portabel. Lu Feixian juga melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Dia sudah lama sakit dan banyak mengonsumsi ginseng liar sejak kecil. Meski usianya paling lama 3-400 tahun, namun masih bisa dilihat. Setelah 7 atau 8 menit, dia, Song dan Zhang yakin bahwa ini benar. Itu adalah Raja Ginseng yang sebenarnya. Ini benar-benar ginseng liar berusia ribuan tahun. Wajah Song dan Zhang dipenuhi keserakahan, sementara mata Lu Feixian berkaca-kaca. Saya ingat seorang dokter terkenal berkata bahwa penyakitnya hanya bisa disembuhkan dengan ginseng berusia ribuan tahun. Kini, kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya, disimpan. Penderitaan tahun-tahun ini bisa diredakan. Ancaman tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun juga bisa dihilangkan. Mereka bertiga tidak menyadarinya. Wajah Lan Murong menunjukkan sedikit kebanggaan dan dia menghela nafas lega. Dia juga berpura-pura melihat ke arah Guan Qianjun yang tidak jauh darinya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Guan, mengapa Anda tidak datang dan melihat ginseng saya? Lihat juga, kalau Anda bertemu yang palsu." Bos Song He tertawa keras, Lao Lan benar-benar tahu cara bercanda. Raja ginseng ini tidak mungkin palsu. Saya jamin dengan pengalaman saya selama 20 tahun dalam menjual bahan obat Tiongkok. Bos Zhang juga mengangguk dan berkata, "Ya. Sama sekali tidak. Itu palsu." Justru karena memang benar Tuan Lan berani mengatakan itu. Lu Feixian mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu benar, dan saya tidak bisa melihatnya salah dengan mata saya." Lan Murong tertawa terbahak-bahak. Tapi segera, senyumnya membeku di wajahnya. Bos Song dan Bos Zhang juga membelalak tak percaya. Lu Feixian bahkan memarahi, "Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Karena, Guan Qianjun tiba-tiba berkata, "Kamu tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Raja Ginsengmu palsu." Kalimat ini benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan dunia. Qian, yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan adegan ini dan terus melemparkan pisau lempar dari sofa untuk ditangkap Wang Cai, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang besar bersinar terang. Dia nyaring dan kuat. "Iya. Ayahku bilang Raja Ginseng itu palsu, jadi pasti palsu." Ucapnya cukup bersemangat. Bayi kecil yang lucu tahu sesuatu yang menyenangkan akan datang. Bersambung.